A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke lapangan, nenek-nenek yang beruban. Larangan bagi yang ingin berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuki bulan Dzulhijjah. Bulan yang siangnya begitu mempesona, siangnya begitu berkah. Karena setiap amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah di siang hari itu luar biasa. Sangat-sangat spesial. Kalau bulan Ramadan punya 10 hari terakhir yang itu spesial. Kalau di bulan selain bulan Ramadan, maka bulan Dzulhijjah lah yang bisa bersaing. Tapi bedanya, kalau bulan Ramadan di malam hari, kalau bulan Dzulhijjah itu di siang hari. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bagi kita, bagi teman-teman, bagi siapa saja yang ingin berkurban di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan berkurban. Ini adalah bagian daripada Islam ingin mengajak para umatnya agar mau berbagi dengan orang lain. Hidup kita ini sosial, punya tetangga, punya saudara, dan seterusnya. Dan ada yang Allah takdirkan kaya, ada yang Allah takdirkan kekurangan atau pas-pasan. Dan ini semua harus terikat dalam ukhuwah. Dan di bulan inilah ukhuwah itu dianjurkan. Oleh karenanya, apa kata Rasul? Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah atau memasuki bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'ri wa dhfarihi, maka hendaknya membiarkan rambut dan kukunya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuki 6 Dzulhijjah. Udah 6 hari. Dan ini adalah larangan bagi mereka yang ketika kemarin dari bulan sebelum Dzulhijjah ingin masuk ke Dzulhijjah, dilarang untuk memotong rambut dan memotong kuku. Kenapa? Itu adalah sunnah. Lalu bagaimana bang yang hari ini berkurban tapi saya nggak tahu kemarin hari hari Rabu misalkan saya potong kuku, saya cukur rambut, nggak apa-apa. Karena segala sesuatu itu akan terangkat bagi yang tidak tahu. Kayak kita teman-teman, kalau kita lagi puasa nih, lagi puasa dari pagi rencananya sampai maghrib, tapi di siang bolong karena kita baru hari pertama puasa, kita makan siang, habis sebakul, bahkan nambah lauknya, tapi kita lupa. Maka yang seperti ini kata para ulama, ini rahmat, nggak apa-apa, lanjutin aja puasanya. Asal jangan setelah tahu dia nambah lagi 3 bakul, baru itu membatal. Nah, ini hampir sama. Kalau seandainya yang nanti tanggal 10 Dzulhijjah dia berkurban, tapi belum tahu atau lupa dengan larangan ini, larangan mencukur rambut ataupun kuku, maka tidak apa-apa. Ketika lupa itu dimakfu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian daripada pelajaran bagi kita bahwa sejatinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini berkesinambungan. Makanya bagi yang pengen berkurban tanggal 10, sudah dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah tidak lagi potong rambut, tidak lagi memotong kuku, membiarkan. Meskipun ketemu hari Jumat, sunnah potong rambut, sunnah potong kumis, sunnah potong kuku, tapi ada yang lebih sunnah daripada itu, yaitu ketika di bulan Dzulhijjah dia harus membiarkan rambut dan kukunya tidak dipotong. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan kita semua yang Allah takdirkan hadir di bulan Dzulhijjah ini bisa berbagi dengan sesama. Yang berkurban nanti ikhlas berbaginya. Karena kenapa? Karena ini bagian daripada ukhuwah, menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang sosial, makhluk yang harus senantiasa berbagi, tidak sendirian kita di dunia ini. Bayangin, kalau dulu Nabiullah Adam alaihissalam dari surga Allah turunkan ke bumi sendirian, bagaimana Nabiullah Adam mencari istrinya Hawa jauh sekali. Kita hari ini ramai, dan ini bagian daripada sesuatu yang harus kita syukuri. Karena kalau hari ini juga kita hidupnya di belantara hutan sendirian, di dalam hutan nggak ada apa-apa kecuali binatang, bagaimana rasanya? Tentu kita tidak akan nyaman. Kita hari ini bisa senang, bisa bahagia karena kita punya teman, punya saudara, berinteraksi dengan sesama. Itu bagian daripada ukhuwah yang di bulan Dzulhijjah ini harusnya menjadi semakin erat. Karena ketika kita berbagi dengan orang lain akan senang. Dan tentu orang yang berbagi itu lebih senang lagi. Kenapa? Karena dia akan melihat senyum daripada orang yang dibagi. Orang yang mendapatkan rezeki dari kita, dia senang. Tapi sejatinya kita yang bisa berbagi itu lebih senang dari dia. Rasakan saja. Dan ini bagian daripada yang Allah berikan keuntungan. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang gak mau jadi orang beruntung? Udah Allah kasih mampu untuk berkurban, ia tidak berkurban, dia tidak beruntung. Allah kasih dia kaya, tapi dia tidak mau berbagi dengan orang miskin, dia kagak beruntung. Allah kasih dia kesehatan, pekerjaan yang mumpuni, jabatan yang luar biasa, tapi dia kagak mau berkorban, tidak mau berbagi dengan sama, dia kagak beruntung. Mungkin kata dia, saya beruntung, saya punya perusahaan, saya punya pasangan yang sesuai dengan harapan, tapi ketika dia tidak berbagi, dia tidak peduli dengan tetangganya, maka dia nggak beruntung. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya hidup ini jika kita tidak beruntung? Apalah artinya hidup ini jika ujungnya Allah membenci kita? Maka yuk kita jadikan bulan Dzulhijjah ini bulan yang penuh dengan ukhuwah. Karena sejatinya itulah kenapa di bulan ini akan ada yang namanya Idul Kurban, agar yang kaya berbagi dengan yang miskin, agar yang miskin dia merasakan nikmatnya bagaimana memakan daging. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan sedekah yang lain, tentu ini akan lebih membuat diri kita bermakna dan diri kita akan lebih bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena nanti akan terlihat apa yang kita lakukan hari ini di dunia, kebaikan kita, kejelekan kita akan dilihat nanti di yaumil hisab, ketika Allah menunjukkan, nih Anda di dunia seperti ini, Anda berbuat baik di bulan Dzulhijjah, Anda berbuat baik di bulan Ramadan, semuanya akan terlihat teman-teman. Nggak ada yang nggak ada yang tidak terlihat. Semuanya akan terlihat. Sebagaimana hari ini, ketika seseorang umpet-umpetan melakukan sesuatu, ternyata banyak CCTV. Yang maling motor kelihatan dari CCTV. Yang berbuat mesum ada CCTV. Yang jahil sama sahabatnya ada CCTV. Dan bahkan yang ketika lampu merah dia makan pun juga ada yang CCTV-nya mungkin nggak ada, tapi ada yang merekam. Ini bagian daripada gambaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada rekamannya. Kalau di dunia aja sudah nyata rekamannya, orang yang sedang wedding dipoto, kemudian ada kasus hari ini 8 tahun yang lalu masih ada hari ini potretnya, videonya, karena memang setiap jejak itu pasti akan terlacak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga hari ini sedang menciptakan jejak-jejak kehidupan kita. Kita sedang mengukir jejak-jejak yang nanti akan kita lihat.
Yang tentu harapannya mudah-mudahan jejak-jejak kita yang nanti Allah pertunjukkan adalah jejak-jejak yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat Allah tersenyum, bukan sebaliknya, yang justru Dia akan menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu, menuntun kita selalu untuk bisa memberikan sentuhan-sentuhan kebaikan di sisa-sisa umur kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa besok, bisa 1 jam lagi, atau bahkan mungkin beberapa saat lagi kita meninggal, kita tidak tahu. Yang pasti mudah-mudahan ketika kita meninggal, Allah hadirkan husnul khotimah pada diri kita, dan itu semua harus kita upayakan dengan apa? Senantiasa berbaik-baik dimanapun dan dalam keadaan apapun. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.